Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok Rendang Keju, jurusan Data Science 4802. Pada kali ini kami akan mempresentasikan salah satu hasil kerja kami, yaitu aplikasi crowdfunding atau penggalangan dana digital secara sederhana, yang diimplementasikan pada command prompt ataupun terminal pada komputer. Sebelum itu, langkah baiknya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarido dengan NIM 10305240009. Lalu dilanjutin dengan teman saya yaitu Anissa Putri Nur Said dengan NIM 1030524000032. Lalu dengan selanjutnya yaitu Muhammad Al-Abrar dengan NIM 1030524000034. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Nur Said dengan NIM 1030524000032. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi mengenai aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi ini merupakan aplikasi pengelolaan data crowdfunding sederhana yang dikembangkan sebagai implementasi dari materi algoritma pemrograman yang telah kami pelajari di semester 2. Crowdfunding ini dibuat dengan bahasa pemrograman Go dan berjalan sepenuhnya di command line interface atau terminal. Meskipun tampaknya sederhana, aplikasi ini mengintegrasikan banyak konsep penting dalam pemrograman dasar, mulai dari penggunaan struct dan array statis hingga pemanfaatan fungsi, validasi input, dan algoritma pencarian serta pengurutan. Dalam sistem ini, pengguna dapat mendaftarkan diri, login, dan kemudian mengakses fitur-fitur berbeda sesuai dengan peran yang telah mereka daftarkan, sebagai admin ataupun sebagai donatur. Admin sendiri memiliki wewenang untuk membuat dan mengelola kampanye penggalangan dana, sementara donatur dapat melihat kampanye yang tersedia dan membuat kontribusi dana. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan aplikasi ini adalah: 1. Pengembangan aplikasi membantu individu atau organisasi menggalang dana untuk berbagai keperluan sosial atau proyek. Kemudian yang kedua, mempermudah proses donasi agar dapat dilakukan secara langsung, cepat, dan terstruktur. Kemudian yang ketiga, memberikan transparansi terkait progres kampanye dan total donasi yang terkumpul. Kemudian yang keempat yaitu menyediakan wadah interaktif yang mempermudah pengelolaan data, kampanye, dan donasi. Yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan donatur melalui sistem informasi yang jelas dan valid. Keunggulan yang terdapat pada aplikasi ini yang pertama adalah sistem autentikasi yang lengkap. Pengguna harus mendaftar menggunakan email, username, dan password yang valid. Validasi dilakukan untuk memastikan data benar dan aman, termasuk domain email, panjang username, dan kekuatan password. Yang kedua yaitu role-based access. Kontrol sistem membedakan peran pengguna menjadi admin dan donatur, dan fitur yang tersedia pun disesuaikan secara dinamis berdasarkan peran yang ada. Kemudian keunggulan yang ketiga yaitu visualisasi progres kampanye. Setiap kampanye menampilkan berprogres berbasis karakter yang mengembangkan seberapa besar dana yang telah terkumpul dibandingkan targetnya. Kemudian yang keempat yaitu fitur pencarian dan pengurutan data kampanye dapat dicari berdasarkan ID atau judul dan bisa diurutkan berdasarkan progres secara ascending maupun descending. Donasi juga bisa diurutkan berdasarkan jumlah kontribusi. Kemudian yang kelima yaitu laporan dan prediksi donasi. Admin dapat melihat laporan total donasi dan estimasi jumlah transaksi yang dibutuhkan agar target kampanye bisa tercapai. Kemudian yang selanjutnya, struktur modular. Setiap fitur dikembangkan sebagai fungsi yang terpisah dan terstruktur, memudahkan perawatan dan pengembangan lebih lanjut.
Baik untuk program utama atau yang biasa disebut dengan fungmin, di sini yang pertama itu terdapat deklarasi variabel. Variabel pertama yaitu pilihan dengan tipe data integer, jumlah pengguna, jumlah kampanye, dan jumlah donasi dengan tipe data integer, daftar pengguna dengan tipe data tab pengguna, daftar kampanye dengan tipe data tab kampanye, daftar donasi dengan tipe data tab donasi, dan pengguna masuk dengan tipe data pengguna. Tujuan dari deklarasi variabel ini yaitu menyediakan tempat menyimpan input menu, data pengguna, kampanye donasi, dan status pengguna yang login. Kemudian di sini terdapat inisialisasi 3 pengguna awal. Tujuannya agar program ini dapat dicoba login tanpa harus registrasi dulu. Daftar pengguna pertama yaitu adalah Amar sebagai admin, kemudian daftar akun kedua yaitu Abdar sebagai donatur, dan daftar akun ketiga yaitu Anissa sebagai donatur. Kemudian di sini dilakukan pemanggilan fungsi untuk mengisi data kampanye dan donasi awal. Seperti pada program yaitu dummy data kampanye dengan aksen daftar kampanye dan aksen jumlah kampanye, dan dummy data donasi, aksen daftar donasi, dan aksen jumlah donasi. Tujuannya agar fitur seperti lihat kampanye, donasi, prediksi, dan sebagainya bisa langsung dicoba. Kemudian di step selanjutnya yaitu memulai loop menu. Program masuk ke loop utama. Di sini ada for pilihan not -1, kemudian pilihan menu utama dan pengguna masuk. Pada step ini akan terus berputar sampai pilihan -1. Artinya ketika pengguna mengetik atau menginputkan -1, maka pengguna bertujuan untuk keluar. Kemudian step selanjutnya yaitu tampilan menu utama. Nah, di sini fungsi menu utama menampilkan menu yang berbeda bergantung apabila pengguna belum login. Tampilan yang bisa digunakan oleh pengguna tersebut adalah opsi daftar dan login. Nah, pada saat daftar dan login itu kan terdapat pilihan peran ya, donatur sebagai admin atau donatur. Nah, jika pengguna login sebagai donatur, maka tampilan yang bisa digunakan oleh donatur yaitu fitur donasi, lihat kampanye, dan logout. Kemudian apabila loginnya sebagai admin, maka fitur yang bisa digunakan adalah fitur buat kampanye dan prediksi. Kemudian selanjutnya adalah proses pemilihan menu. Yang pertama, pilihan ke-1 yaitu jika user memilih yang 1, itu berarti daftar. Jika user belum login, maka user harus daftar. Kalau misalkan sudah login, maka daftar tidak perlu dilakukan lagi. Otomatis sistem akan melakukan daftar. Kemudian yang pilihan kedua yaitu login. Jika user belum login, maka bisa masuk dengan email atau username dan password. Jika berhasil, data akan disimpan di pengguna masuk. Kemudian pilihan ketiga, ini adalah tampilan donasi. Menampilkan seluruh data donasi seperti total jumlah donasi per kampanye atau per donatur, opsi pengurutan dan pencarian. Kemudian yang keempat yaitu detail kampanye. Detail kampanye ini menampilkan semua kampanye yang aktif. Bisa dicari berdasarkan judul atau ID, kemudian melihat progres dan informasi yang deskripsi.
Kemudian pilihan kelima yaitu adalah berdonasi. Di sini kan ada pada program ini terdapat tambah donasi. Maka user memilih kampanye. Nah, setelah memilih kampanye, maka donatur bisa melakukan donasi. Program akan mengecek apakah kampanyenya masih aktif, mengecek apakah jumlah donasi melebihi target, dan jika valid, donasi disimpan, progres kampanye diperbarui. Kemudian yang pilihan keenam yaitu membuat kampanye. Nah, ini itu dilakukan oleh admin. Maka di sini sudah diatur bahwa hanya admin yang bisa diakses, hanya admin yang bisa mengakses, dan admin bisa membuat kampanye baru dengan ID otomatis, isi judul, deskripsi, kategori, dan target donasi. Kemudian pilihan ketujuh yaitu logout. Saat logout, maka pada program kami ini menghapus data login user, kemudian status kembali belum login. Jadi otomatis keluar dari akun yang sudah login sebelumnya gitu. Kemudian yang pilihan ke-8 adalah prediksi target. Nah, ini pun adalah yang dapat mengakses target ini hanyalah admin. Yang mana sistem menghitung estimasi seperti rata-rata donasi, sisa target dana, berapa transaksi lagi yang dibutuhkan hingga target tercapai. Nah, fitur ini hanya muncul jika user adalah admin dan terdapat data kampanye dan donasi. Kemudian pilihan yang terakhir yaitu -1, yang mana program akan menampilkan pesan penutup yaitu terima kasih dan loop berhenti atau dikatakan program selesai. Nah, jika input tidak valid ini else if pilihan kurang dari 1 or pilihan lebih dari 8 akan menampilkan pilihan tidak valid. Menangani jika user mengetik angka aneh seperti 15, 0, atau yang pokoknya yang tidak sesuai dengan ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Alabar, mahasiswa S1 Data Science dari Telkom University dengan NIM 10305240034. Dan pada kali ini saya dari perwakilan kelompok Rendang Keju bakal menjelaskan beberapa fitur yang ada pada sistem crowdfunding yang dibentuk secara sederhana. Pertama, saya bakal menjelaskan sistem autentikasi proses pendaftaran untuk user melakukan pendaftaran secara langsung. Pada proses pendaftaran, user diperbolehkan untuk membuat pertama adalah email, kedua username, ketiga password. Bagi para user yang melakukan pendaftaran diharapkan menyesuaikan dengan persyaratan yang ada, terutama pada domain email yang kami sediakan. Pertama ada @gmail.com, kedua ada yahoo.com, dan ketiga ialah outlook.com. Pada pengisian password terdapat persyaratan lainnya. Yang pertama ialah minimal 8 huruf, dan terdapat yang huruf besar. Ketiga, terdapat angka dari kerangkaian password yang dibuat oleh user, dan terakhir ialah simbol-simbol yang telah kami tetapkan. Namun apabila user tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dipersyaratkan, maka terdapat beberapa kesalahan dan terdapat beberapa peringatan dari sistem kepada user sebagai berikut. Lalu, sebagai user sendiri, kami memberikan fitur lainnya. Apabila user tidak menginginkan proses pendaftaran ataupun proses lainnya, kami memberikan pilihan lainnya untuk melakukan proses pada laman daftaran yang dilakukan oleh user bisa menginputkan kata kunci keluar yang kami pandukan pada laman yang akan ditampilkan pada terminal. Dalam bentuk sederhana, user bisa mengetikkan keluar apabila memang tidak ingin mendaftarkan diri sebagai admin maupun donatur.
pada masa pendaftaran, user bisa mendaftarkan diri sebagai admin maupun sebagai donatur. Berikut saya tampilkan logik validasi pendaftaran crowdfunding punya kami, kelompok Rendang Keju, yang dimulai dari verifikasi pendaftaran ataupun validasi pendaftaran. Pada masa pendaftaran dibutuhkan validasi username itu sendiri, yang dimana apakah sudah sesuai dengan komponen yang kami tetapkan sebelumnya. Pada penulisan kode tersebut bisa teman-teman lihat di mana kami memberikan penetapan pada kejelasan apakah username tersebut memang sudah tersedia ataupun sudah bersesuai dengan ketetapan ataupun peraturan yang kami tetapkan sebelumnya. Lalu ada validasi email, yang dimana validasi email itu sendiri ya juga memiliki validasinya tersendiri, yang dimana pada kode tersebut kami paparkan dan kami rinci secara lebih lanjut, yang dimana setiap kode memberikan terkaitan terhadap inputan email yang dibuat oleh user secara langsung, yang dimana apakah sudah sesuai dengan penerapan konsistensi email sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu selanjutnya adalah validasi password. Sebelumnya, pada penjelasan sebelumnya saya juga menetapkan yang dimana peran password itu sendiri diharuskan memiliki beberapa karakter terunik seperti minimal 8 karakter, terdapat huruf besar, terdapat angka, dan terdapat beberapa simbol-simbol yang telah kami tetapkan, yang dimana bisa teman-teman lihat berdasarkan penulisan kode yang telah dibuat. Lalu ada validasi peran, sama seperti sebelumnya, yang dimana sebagai user memang diharapkan untuk bisa memilih peran yang akan dijalankan selama proses penjalanan aktivitas aplikasi crowdfunding yang sedang dijalankan oleh user. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih proses fitur utama yang bernama manajemen pengguna. Pada laman utama terdapat fitur yang bernama masuk. Pada fitur masuk sendiri bisa dilaksanakan apabila user telah mendaftarkan pada fitur yang bernama daftar. Setelah fitur daftar telah diverifikasi dengan baik, user bisa melakukan inputan akun berdasarkan akun daftar kepada fitur yang bernama masuk. Nah, pada pertama ini saya akan menjelaskan posisi diri saat user mendaftarkan sebagai admin. Pada inputan data kali ini, kami telah mendapatkan data-data dummy berdasarkan nama kelompok, yang dimana email dengan nama amal@gmail.com yang sudah bersesuaikan dengan persyaratan utama, dan password yang sudah bersesuaikan dengan minimal 8 huruf ataupun 8 karakter, dan terdapat huruf besar maupun di awal maupun di akhir, dan terdapat juga angka, dan juga terdapat laman unik yang kami syaratkan. Setelah semuanya terverifikasi dengan jelas, admin bisa masuk dan mendapatkan fitur-fitur lainnya. Nah, untuk fitur-fitur yang bakal kita bahas ini adalah admin sendiri bisa melakukan pembuatan kampanye. Nah, yang dimana pada laman ini saya juga telah memberikan salah satu contoh bagaimana sih admin bisa melakukan pengisian kampanye dengan judul ayam geprek sambal keju sebagai judul utama, dan juga ada kategori bisnis. Lalu juga yang ketiga ada deskripsi yang untuk menjelaskan sebenarnya bisnis ini tentang apa. Lalu ada juga dana yang akan diharapkan berapa sih untuk pengajuan dana dari donasi tersebut. Selanjutnya, admin sendiri bisa melakukan untuk mengecekkan proses prediksi pencapaian yang diharapkan untuk memenuhi donasi yang sudah ditampilkan. Nah, pada laman di sini kami tampilkan terdapat 3 penjelasan utama. Yang pertama adalah kampanye yang diberikan, lalu yang kedua ada target yang diharapkan, lalu yang ketiga ada rata-rata donasi yang telah diberikan, dan yang keempat nilai prediksi yang diharapkan, yang memungkinkan beberapa banyak lagi sih donasi yang diperlukan untuk memenuhi dengan target. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai posisi
manajemen pengguna saat pengguna masuk sebagai donatur. Saat pengguna masuk sebagai donatur, di sini saya telah mencontohkan data yang telah disediakan oleh tim Rendang Keju dengan username ataupun email yang telah tersedia dengan judul abrar@yahoo.com yang telah bersesuaian dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya. Lalu password dengan password abrar1234 dengan password yang telah disesuaikan dengan persyaratan sebelumnya, dan saya sebagai user berhasil masuk ke dalam laman sebagai donatur. Nah, pada laman donatur sendiri yang saya ingin fokuskan pembahasan ialah donatur bisa melakukan prosesi berdonasi. Nah, pada bagian berdonasi sendiri, setelah user melakukan proses donasi, laman yang ada di terminal bakal memberikan visualisasi mengenai tampilan ataupun kumpulan data-data donasi kampanye donasi yang telah disediakan. Mengenai dari beberapa data tersebut telah kami tampilkan beberapa contoh donasi yang telah dijalankan. Apabila donasi telah mencapai 100%, user tidak bisa lagi melakukan pendonasian secara langsung. Selanjutnya, saat user ingin memilih ataupun melakukan proses donasi, di sini saya juga menentukan saya ingin berdonasi terhadap kampanye donasi yang bernama pembangunan perpustakaan desa, yang dimana pendonasian sendiri belum mencapai 100%, sehingga saya sebagai user bisa melakukan proses donasi. Dengan jumlah donasi sebesar 100.000, maka proses donasi terjalankan dikarenakan donasi masih bersesuaian dengan kebutuhan yang ada di kampanye pembangunan pendidikan desa. Dan perlu diperhatikan juga, proses saat melakukan pendonasian, teman-teman harus memfokuskan pada ID yang terletak pada penamaan sebelah kiri kampanye donasi, sehingga setelah semua terjalankan dengan baik, sebagai user donatur, donasi berhasil dijalankan. Oke, baik. Pada pembahasan selanjutnya, pada kali ini kita akan membahas bagaimana manajemen dari donasi tersebut. Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Muhammad Al-Abrar bagaimana caranya melakukan donasi, lalu selanjutnya bagaimana sistem donasi ini dapat kita lihat atau kita tampilkan. Nah, pada sistem donasi ini kita dapat melihat beberapa catatan atau histori dari donasi kita melalui pada menu dengan kita mengetik nomor 3, yaitu pada bagian lihat donasi. Nah, dapat dilihat bahwa donasi yang ditampilkan ini ditampilkan berdasarkan urutan dari jumlah donasi. Nah, pada kali ini kita mengimplementasikan salah satu algoritma, yaitu adalah selection sorting pada catatan donasi dan keseluruhan dari manajemen donasi tersebut. Nah, pada catatan donasi pun kita bisa melihat pada sub optionnya lagi terdapat 2 sub opsi. Kita bisa melihat berdasarkan nama donatur ataupun berdasarkan dengan ID kampanye. Nah, pada salah satunya kita bisa melihat berdasarkan nama donatur. Sebagai contoh, kita ingin melihat nama donaturnya itu adalah Anissa. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika kita mengetikkan nama Anissa, sebisa mungkin kita harus tepat dan case dari namanya, huruf besar ataupun huruf kecilnya juga mempengaruhi dari output yang akan kita dapatkan, seperti itu. Nah, dapat dilihat bahwa username dengan nama Anissa ini melakukan donasi ke beberapa kampanye. Bisa dilihat seperti berikut. Dan kita bisa melakukan 2 cara pengurutan, yaitu secara ascending atau terurut dari nilai terkecil sampai yang terbesar, lalu descending dari nilai terbesar sampai yang terkecil. Kita bisa melakukan pengurutan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu di sini juga ada total dari donasi yang dilakukan oleh username bernama Anissa. Nah, selanjutnya pada opsi kedua, pada manajemen donasi juga kita bisa melakukan donasi secara detail dengan berdasarkan ID kampanyenya. Sebagai contoh, kita ingin melihat ID kampanye dengan ID nomornya itu adalah 100. Kita bisa lihat bahwa ID kampanye 100 adalah memiliki judul kampanye bantuan pendidikan anak yatim. Nah, dapat kita lihat terdapat beberapa nama-nama donatur yang kita bisa lihat, salah satunya dengan nama username Amar dan salah satunya lagi adalah dengan username Anissa. Nah, kita juga bisa melakukan opsi jikalau kalau memang
maksimal donasi yang ingin ditampilkan itu sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, salah satunya maksimal donasi yang ingin kita tampilkan adalah 5. Akan tetapi kalau semisalkan username-nya tidak ingin menampilkan secara default, itu maksimal donasinya adalah 5, ataupun ketika username tidak sengaja mengetikkan minus ataupun kurang dari 0, dia akan secara default akan mengeluarkan maksimal donasinya itu adalah 5. Oke, pada menu selanjutnya kita memiliki suatu menu, yaitu adalah sistem kampanye, di mana sistem kampanye ini kita bisa membuat suatu kampanye baru, di mana kampanye baru yang akan bisa kita buat ini hanya bisa dilakukan oleh seorang admin, atau role-nya itu adalah seorang admin. Akan tetapi ketika user yang tidak memiliki role admin ingin membuat suatu kampanye baru, maka sistem akan memberikan warning, yaitu tidak bisa membuat kampanye baru seperti itu. Nah, ketika ingin membuat kampanye baru, kita diberikan beberapa opsi atau input, yaitu seperti judul. Sebagai contoh, judulnya adalah ayam geprek sambal keju, di mana untuk spasinya kita gantikan dengan underscore. Lalu untuk selanjutnya adalah kategori, di mana kategorinya di sini memiliki kebebasan. Salah satunya kita bisa menggunakan bisnis, entah pendidikan, bantuan sosial, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah deskripsi, di mana deskripsi ini kita bisa lihat adalah deskripsinya ada jual ayam geprek, di mana dari teks yang kita inputkan ini tidak boleh ada spasi untuk diingatkan kembali. Lalu pada input selanjutnya itu adalah target dana dalam rupiah. Di sini user memasukkan 1,5 juta. Lalu ketika sudah sesuai dengan format yang diminta, maka akan diberikan tampilan yaitu kampanye berhasil dibuat. Itu sebagai tanda kampanye berhasil dibuat. Lalu untuk selanjutnya bagaimana manajemen kampanye dapat kita lihat, dapat kita tampilkan. Nah, kita bisa memilih salah satu opsi menu yang pada sistem crowdfunding, yaitu pada opsi keempat dengan tampilan lihat kampanye. Nah, lalu ketika kampanye yang ingin kita tampilkan hanya kampanye yang aktif saja. Lalu kita bisa mengurutkan berdasarkan keinginan user, yaitu seperti ascending, terurut dari yang terendah sampai yang tertinggi, lalu descending dari yang tertinggi sampai yang terendah berdasarkan progresnya. Bisa kita lihat di sini secara default sebenarnya descending, akan tetapi di sini user memasukkan ascending, di mana dari yang terendah kita bisa lihat progresnya dari 30% sampai yang paling tertinggi sampai mungkin hampir 100% seperti itu. Nah, pada opsi lihat kampanye juga kita memiliki sub opsi lagi, yaitu untuk melihat detail dari kampanyenya berdasarkan ID kampanye. Lalu yang kedua berdasarkan judul kampanye. Di sini kita bisa melihat salah satu contohnya itu berdasarkan ID kampanye terlebih dahulu. Di sini ketika user ingin memasukkan ID kampanye sebagai contoh adalah 110, di mana langsung ditampilkan detail kampanyenya seperti judul, kategori, deskripsi, lalu target dananya berapa, terkumpulnya berapa, lalu statusnya apa aktif atau selesai, lalu progresnya berapa persen, seperti itu. Dimana bisa kita lihat bahwa bar dari progresnya ini berdasarkan dari persentasi si progres nilai tersebut yang kita punya ini. Lalu untuk selanjutnya adalah opsi berdasarkan judul. Sebisa mungkin judul yang kita tuliskan ini harus sesuai dan sama. Jikalau tidak sesuai, umumnya akan tampil, akan tetapi tampilannya tidak kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Sebagai contoh, di mana ketika user ingin melihat berdasarkan judul kampanye, di mana judul kampanye yang diberikan, yang diinputkan oleh user harus sebisa mungkin sama persis dengan apa yang diinginkan. Sebagai contoh adalah kampus _bersih dan _hijau, bertujuan dengan huruf besar dan huruf kecil yang harus sesuai. Dengan detail kampanye sama seperti pada ID judul, yaitu judul, kategori, deskripsi, target dana, lalu terkumpulnya berapa. Di sini kita bisa lihat bahwa target dana serta terkumpulnya ini sudah sesuai dengan apa yang kampanye inginkan, seperti itu. Progresnya sudah 100% juga. Lalu pada sistem selanjutnya di sini kita memiliki menu yang cukup tambahan, itu kita bisa melihat prediksi kapan kampanye tersebut akan tercapai atau target yang dari kampanye tersebut akan tercapai dalam bentuk berapa kali transaksi, seperti itu. Dimana algoritma yang kita gunakan ini adalah rata-rata dari keseluruhan donatur, lalu dibagi dengan sisa dari targetnya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah sisa targetnya. Sebagai contoh, kampanye bantuan pendidikan anak yatim, bisa kita lihat bahwa sisa targetnya adalah 250.000, lalu dengan rata-rata donasi dari setiap usernya adalah 750.000. Maaf, ini adalah
setengah juta dengan rata-rata donasinya adalah 750.000, di mana estimasi jumlah transaksi yang harus tercapai untuk capai progresnya 100% adalah 4 kali transaksi lagi, seperti itu. Mungkin cukup sekian salah satu presentasi dari kami dari kelompok Rendang Kenju. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.